Inilah kisah 25 Nabi dan Rasul. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Selamat mendengarkan. Kisah Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh adalah keturunan Nabi Nuh. Menurut silsilah, beliau adalah putra Ubaid bin Samud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Nabi Saleh diutus ke tengah-tengah bangsa Samud yang hidup di bekas reruntuhan kaum Aad. Bangsa Samud ternyata lebih pandai daripada kaum Aad. Mereka mampu membangun lagi jaringan irigasi yang lebih sempurna guna untuk mengaliri lahan pertanian dan perkebunan. Mereka juga membangun tempat-tempat tinggal yang jauh lebih indah dan megah di atas bukit-bukit. Mereka hidup makmur dan berlomba-lomba dalam kemegahan. Seperti halnya kaum Aad, ternyata bangsa Samud menyembah berhala. Mereka juga suka mengerjakan dosa, kemaksiatan dan kedurhakaan. Allah mengutus Nabi Saleh ke tengah-tengah mereka. Berkata Nabi Saleh kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Janganlah kamu menyekutukannya dengan sesembahan lain. Allah telah menciptakan kamu. Dialah yang menjadikanmu bisa membangun dengan menyediakan sarana-sarananya. Maka sudah selayaknya kalian memohon ampun atas perbuatan dosa kalian. Bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Allah amat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya." Namun kaum Samud tidak menghiraukan ajakan Nabi Saleh. Mereka bahkan mendustakan Nabi Saleh dan menganggap Nabi Saleh sebagai pembual belaka. Bagi Nabi Saleh, dakwah adalah tugasnya. Ia tidak mengharapkan upah dari kaumnya. Ia hanya menyampaikan, maka tanpa putus asa, dengan sabar dan telaten ia tetap melancarkan dakwah untuk menyembah Allah dan meninggalkan kekufuran. Nabi Saleh dituntut kaumnya mengeluarkan mukjizat. Jika Nabi Saleh giat melaksanakan dakwah, maka kaum Samud juga giat berusaha untuk memalingkan perhatian umat dari Nabi Saleh. Mereka mencari berbagai upaya agar Nabi Saleh diremehkan seluruh bangsa Samud. Pada suatu hari kaum Samud menemui Nabi Saleh. "Wahai Saleh, kalau engkau memang benar seorang nabi, maka datangkanlah suatu keajaiban. Jika engkau tidak bisa mengeluarkan mukjizat, berarti kau seorang pembohong." Demikianlah kata kaum Samud. Menghadapi tuntutan demikian, tak ada jalan lain bagi Nabi Saleh kecuali memohon kepada Allah agar memberikan mukjizat kepadanya. Allah mengabulkan doa Nabi Saleh. Pada suatu hari Nabi Saleh mengajak kaumnya untuk pergi ke kaki gunung. Orang-orang kafir itu mengikuti Nabi Saleh bukan karena mempercayai Nabi Saleh, melainkan berharap agar Nabi Saleh tak bisa mengeluarkan mukjizat. Dengan demikian mereka dapat mengolok-olok dan menghina Nabi Saleh. Tetapi betapa terkejut orang-orang kafir itu. Tak lama setelah mereka berkumpul di kaki gunung, tampaklah seekor onta betina yang bagus rupanya. Onta itu besar dan gemuk. Belum pernah mereka melihat onta sebagus itu. Nabi Saleh berpesan kepada umatnya, "Inilah onta mukjizat dari Allah. Onta ini boleh kalian peras susunya setiap hari. Susunya tidak akan habis-habis. Tetapi perhatikan pesanku ini. Onta ini harus dibiarkan bebas berkeliaran. Tidak seorang pun boleh mengganggunya. Onta ini juga berhak meminum air sumur bergantian dengan penduduk. Jika hari ini onta ini minum, maka tak seorang pun dari penduduk boleh mengambil air sumur. Sebaliknya besok para penduduk boleh mengambil air sumur, dan onta tidak minum air itu sedikit pun." Kaum Samud setuju dengan perjanjian itu. Hari itu pula onta mukjizat langsung menuju sumur dan meminum airnya. Para penduduk segera mengambil tempat susu dan memeras susu onta itu bergantian. Sejak munculnya onta itu membawa berkah air susu, masyarakat dari orang-orang yang beriman bertambah kuat dan tebal imannya. Sedangkan orang-orang kafir semakin iri dan menaruh dendam kepada Nabi Saleh. Mereka tetap berusaha mematahkan dakwah yang dilancarkan Nabi Saleh. Orang-orang kafir itu kemudian mengadakan sayembara. Siapa yang berani membunuh onta Nabi Saleh, maka mereka akan dapat hadiah berupa gadis cantik. Tersebutlah dua orang pemuda nekat mengikuti sayembara itu. Mereka sudah sepakat akan menikmati hadiah perempuan cantik itu bersama-sama. Sungguh mesum niat orang ini. Demikianlah ketika onta itu baru saja minum di salah satu sumur.
Salah seorang dari pembunuh kejam itu melepaskan anak panah, tepat mengenai kaki onta. Onta itu berlari kesakitan. Namun seorang lagi yang sudah siap dengan golok di tangan segera menghabisi onta itu. Mereka berhasil membunuh onta dan otomatis memperoleh hadiah perempuan cantik. Setelah onta itu mati, orang-orang kafir merasa lega. Mereka dengan beraninya menantang Nabi Saleh. "Hai Saleh, onta yang kau banggakan itu sekarang sudah kami bunuh. Kenapa tidak ada balasan siksa bagi kami? Kalau kau memang utusan Allah, tentunya kau dapat mendatangkan siksa yang kau ancamkan kepada kami." Berkata Nabi Saleh, "Kalian benar-benar telah berbuat dosa. Sekarang kalian boleh bersenang-senang selama 3 hari. Sesudah lewat 3 hari, maka datanglah ancaman yang dijanjikan Allah kepadamu." Waktu 3 hari itu sebenarnya adalah kesempatan bagi bangsa Samud untuk bertaubat dan menyadari kesalahannya. Tetapi mereka malah mengejek Nabi Saleh. Mereka menganggap Nabi Saleh hanya membual belaka. Belum sampai 3 hari, mereka datang lagi kepada Nabi Saleh dan berkata, "Hai Saleh, kenapa tidak kau percepat datangnya siksa itu kepada kami?" Berkata Nabi Saleh, "Wahai kaumku, mengapa kau minta segera datangnya siksa? Bukannya kebaikan. Kenapa kamu tidak minta ampun kepada Allah? Mudah-mudahan kamu diberi ampun." Diam-diam orang-orang kafir itu merasa takut. Bukankah ucapan Nabi Saleh selalu terbukti kenyataannya? Bagaimana kalau siksa itu benar-benar datang kepada mereka? Maka untuk mencegah datangnya siksa itu, sehari sebelum waktu yang dijanjikan habis, mereka mengadakan rapat gelap. Mereka bermaksud membunuh Nabi Saleh agar siksa itu tak jadi diturunkan. Sungguh keji dan busuk rencana mereka. Tetapi Allah melindungi hambanya yang benar. Nabi Saleh diselamatkan dari rencana pembunuhan yang keji itu. Esok harinya terjadilah peristiwa yang mengerikan. Bangsa Samud disambar petir yang meledak dan menggelegar membelah angkasa. Bumi juga ikut murka atas kesombongan bangsa yang ingkar itu. Gempa yang dahsyat telah menghancurkan dan memporak-porandakan tempat tinggal mereka yang megah dan besar. Tidak ada seorang pun dari kaum yang ingkar itu ada yang selamat. Hanya Nabi Saleh dan para pengikutnya saja terhindar dari malapetaka. Musnah sudah suatu peradaban tinggi dari bangsa yang kuat dan perkasa. Rumah, tempat tinggal, harta dan hewan peliharaan mereka benar-benar telah hancur total. Itulah azab bagi kaum yang durhaka.